Ustaz nanya itu Ustaz. Jangan tutup hidung kawan. Nanya dikit. Seandainya dia kan mati, dia boleh ke sini. Lawan Ini lawan Allah. Allah. Wah. Apa yang paham? Ngapa terbuka? Kalau niat saya itu dah. Coba digeserkan jenazah arah ke kiblatan. Ini contoh ya. Palangan awak jadi ini. Kita coba. Hari ini kita belum memandikan ya, kita baru mengkapani dulu satu-satu bertahap. Jadi hari ini kita belajar bagaimana cara mengkapani mayat, baik laki-laki maupun perempuan ya, Pak Ustaz ya. Nanti akan diberikan contoh sambil menunggu orang yang mau dikapani. Kebetulan ini mahasiswa saya dari Wins itu, tapi lagi di jalan ya. Kita langsung orangnya. Kalau batang pisang atau boneka agak kurang nyata gitu, ini langsung dia saja nanti yang dikapani. Nggak apa-apa, untuk latihan nggak apa-apa ya. Mungkin nanti disampaikan sebelum mulai Pak Ustadz Bunyani akan memberikan sedikit petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Imam Khatibul Awarid Masjid Fathul Jannah Medan Baru, kemudian Bapak Imam Khatibul Awarid, Bapak dan Ibu Jamaah Asar Masjid Fathul Jannah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, alhamdulillah kita telah menunaikan sebuah ibadah yang merupakan niat keperluan kita, yakni sholat asar secara berjemaah tadi. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Praktek mengkafani jenazah sebagai salah satu daripada fardu kifayah ini sesuatu yang sangat penting sebetulnya, dan ini langka ya. Membahas tentang masalah fardu kifayah khususnya untuk fardu kifayah mengkafani ya, dari fardu kifayah jenazah dari yang 1 sampai 4, ini adalah yang kedua setelah memandikan atau mensucikan daripada jenazah. Dan ini salah satu kewajiban daripada kelompok atau masyarakat. Perbedaannya tidak lain, kalau wajib main itu untuk diri kita sendiri, personal. Tapi kalau sudah fardu kifayah, tidak ada yang ngurusi jenazah itu, maka sekampung itu berdosa. Oleh karena itu memang dalam mereka melaksanakan ini ada sesuatu yang harus kita lakukan. Bagaimana seyogyanya semestinya untuk melaksanakan itu. Dan pada dasarnya mengkafani jenazah ini adalah sesuatu yang barangkali mudah, sangat mudah sekali. Ya. Kenapa? Walaupun ada istilahnya memang sedikit-sedikit yang memang salah, ya. Itu yang dikafani tidak protes. Mulai dari memandikan, ya, telinganya tidak digosok sama sabun, tidak protes. Ada sesuatu yang memang wajib di situ, ada yang barangkali sunnah, dan ada yang merupakan tradisi dan adat istiadat daripada masyarakat tempat itu.
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka untuk melaksanakan fardu kifayah, mana sesuatu yang memang itu wajib, mana yang sifatnya sunnah, mana yang tradisi. Jadi 3 kelompok ini harus kita pilah dia supaya apa? Oh, supaya memang kita tahu ini tradisi baik, ya. Oh, ini sunnahnya, dan ini yang wajibnya. Kata Rasulullah SAW, apabila salah satu di antara kamu ada yang meninggal dunia, maka mandikan dan kapanilah dengan kapan yang terbaik. Itu wajib. Mandikan, mengkapani. Yang dua lagi mana hadis itu? Mensolatkan dan menguburkannya tentu dalam hadis-hadis yang lain, tapi dalam rangka untuk yang awal itu adalah memandikan dan memberikan kapan yang terbaik, ya, dari harta yang meninggal dunia. Jadi sebelum laksanakan fardu kifayah bisa kita ambil harta dalam rangka untuk mengkafani pada jenazah itu sendiri. Nah, tadi kemarin saya ngomong ketika memang Profesor Iswanto minta kepada saya, siapa yang calon di kapan ini? Ada yang siap ya? Bingung dia. Saya bilang di sinilah Pak Bondo, tidak perlu serius. Dan saya tanya, yang tidak di kapan ini apa? Boneka, batang pisang, apa orang? Nah, aku khawatir kalau orang itu kelak jadi niat. Nah, ini yang aku tidak tanggung jawab. Ini kan Pak Lurah. Oh, apalagi masuk di YouTube pun. Nah, ini gara-gara Pak Ustaz laju pula. Ini mudah-mudahan tidak seperti itu kan. Ketika kita akan mengkafani jenazah, ya, yang harus diperhatikan adalah mengukur daripada panjang jenazah. Tradisi kita 1 jengkal ke pucuk bagian pala, 1 jengkal bagian kaki. Nah, ukuran kita di sini, kain kapan kita adalah ukuran yang standar, ya. Kalau lebarlah sejadah kita kan, itu lebih kecil. Maka tentu jenazah itu tidak sama. Ada yang ceking kecil, ada yang memang besar, ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana untuk mengkafani orang-orang seperti itu, tentu tidak sama memang. Ini lebarnya paling sekitar semeter. Kalau ukuran Pak Sapar itu harus disambung, karena kalau kita balut dia masih terbuka. Nah, ini karena memang ada yang akan dicontohkan. Saya tidak tahu sampai sejauh ini apakah memang ada kain kapan yang lebih lebar. Saya belum menemukan, beberapa tempat saya belum temukan lebih lebar daripada ini. Karena saya bilang tadi itu paling ini hanya sekitar 1 meter atau 90 cm. 91. Iya. Jadi kalau untuk kita balukan ke orang itu ke jenazah tidak akan sampai, masih terlihat badan. Otomatis di sini tidak lain adalah kita sambung. Ya, dalam hal ini kalau umpamanya kita tanpa jahit pacak lebar. Tapi kalau umpamanya nggak lebar dia, makanya saya bilang tadi itu jenazah itu kita lihat dulu bodinya. Kalau umpamanya sebagaimana sampaikan tadi, kalau Pak dosen itu harus dijahit atau Pak Abdullah kan. Tapi kalau umpamanya maaf. Kalau umpamanya kecilnya, kalau umpamanya bisa dibalut, bisa langsung ini tidak lagi dijahit. Maka dilihat dalam kondisi itu. Setiap melaksanakan pengkafanan jenazah, ya, maka ada orang yang membuat di situ selain lapisan pertama, kedua, maka yang ketiga itu adalah basahan, kemudian maaf, ya, cawatnya, kemudian katakanlah baju, ya. Sebetulnya kalau tidak dibuat itu tidak apa-apa. Kenapa? Yang 3 lapis itu, ya, yang 3 lapis itu kain yang sama lebarnya itu sudah bisa dilakukan untuk pengapahannya. Nah, itu tadi bagaimana sorban, bagaimana cawat dan basahan itu tradisi kita. Tapi
tradisi yang baik itu boleh kita lakukan, ya. Nah, tapi untuk pelaksanaan yang sesungguhnya pun, kalau kita balurkan jenazah dengan 3 lapis yang sama besar, sama panjang tadi, itu pun sudah sesuai dengan syariat agama kita. Ya, cuma boleh sesuaikan dengan ukuran kamu maju. Terus ya, cukup sini. Nah, sudah. Nah, guling. Dan awak tukang gunting yo. Oh iya. Nah, bisa. Jadi ini kira-kira di atas kaki sudah lebih kurang 1 jengkal, sedangkan di atas kepala adalah lebih kurang 1 jengkal. Kenapa itu dilebihkan? Karena memang untuk mengikat ya ujung pala, kain ujung pala sama ujung kakinya. Dikit apa? Iya. Iya. Tidak apa-apa. Koyak. Nah, tradisi kita ini tradisi ya. Setiap memotong kain kapan itu, maka kiri dan kanan pun harus dibuang. Ya, buangan daripada kanan dan kiri kain kapan itu untuk pengikatnya nanti. Ah, tolong. Sini. Ya. Jadi ketika jenazah sebelum diletakkan kapan itu boleh kain kapan itu dilumur dengan kapas, ya. Kemudian wangian berupa di situ apa ya, minyak apa namanya itu, minyak junjung ya, minyak junjung atau kapur barus yang sudah digiling, yang sudah dipisah. Karena itu juga sebagai sunnah daripada Rasulullah SAW. Itu yang sunnah. Jadi mandikanlah jenazah itu dengan bidara dan apa? Kapur barus. Kapur barus. Oke, cuma 3 dulu. Nanti baru kita teskan. Apa bisa 1 balutan baik si Ilham? Atau memang perlu disambung? Kalau perlu disambung, kalau setelah kondisi bodi silam itu kecil, yang satu ini bisa dipotong. Yang satu ini bisa dipotong, jadi nanti untuk nyambungkannya yang ini baik. Tidak mesti kalau yang ini tigo itu terlalu lebar gitu. Jadi boleh dipotong, yang ini dibelah ini untuk nyambungkan yang sebelah kiri dan sebelah kiri atau kanan. Sudah? Nah, kemudian itu tadi yang sudah kita dari sebagian kapan yang kita tarik tadi, itu siapkan 5 tali pengikatnya. Ya, masing-masing bagian ujung kaki, kemudian betis, kemudian pinggang, dada, dan bagian kepala. Kalau kain ini ya dilapiskan seperti ini, kira-kira balurnya buyar kan? Ya, otomatis coba dulu. Boleh lagi ya? Boleh lagi. Di tengah-tengah. Nah, sini dulu. Kalau tengah-tengah kalau maupun kalau nanti bisa di sini, dikhawatirkan dia karena dia ada pengikatnya. Kalau istilahnya himpitan dari badan, pada saat buruk buyar. Kecuali ini lapisannya memang udah dijahit, yang di atas
lapis kedua, ketiga tidak mesti harus sama. Nah, batas ini dah tidak sampai. Jenazah ngecek. Ya, kurang. Udah ya? Sudah. Yang ini, yang dibelah, disambungkan ke sini, jadi selesai identik, ya kan? Dari ujung situ ke sini. Nah, sisa yang ini dijahitkan lagi ke lapis yang kedua. Tapi kalau badannya sebagaimana sampai tadi ya, maka otomatis lapis pertama, kedua, dan ketiga sama dulu. Sama. Sini. Yang belah deh. Yang sini. Lagi, ini kan. Sini, sini. Karena kondisi memang tidak cukup untuk membantu mesin apa jenazah itu, maka perlu untuk yang laki-laki ini seperti contoh adalah kain kapan laki-laki. Kalau untuk perempuan 5 lapis itu ada perbedaan memang, ya. Dari yang lapis 1, 2, dan 3 sama lebar, sama panjang, sedangkan lapis keempat, kelima itu bisa dipotong, ya. Potong 1 untuk apa namanya itu, katakanlah roknya, ya. Sedangkan yang separuh dari sampai pusat ke bawah itu 1 lagi, sepotong lagi. Jadi kalau dihitung 5. Kemudian 1 lagi adalah sebagai penutup, ya, katakanlah jilbabnya. Jadi seperti sampaikan, tidak sulit sebetulnya dan tidak perlu kita takut, siapapun bisa, ya. Pak Imam ada disuruh Pak Imam, tidak ada Pak Imam kita sebagai jamaah bisa. Karena kalau mengandalkan Pak Imam baik, belum tentu Pak Imam ada di tempat. Ya, Pak Imam di mana? Di Linggau situ. Ngapa ngurus ini yang kelima? Umpamanya macam ya. Tidak gitu lagi masyarakat itu. Maka kita Pak Sapar, Adinda, pada ya profesor yang sebagai ininya, ketua Pipro-nya, Abdullah sebagai itu bisa. Itu namanya secara mandiri, ya. Begitu juga ibu-ibu. Kalau untuk rupiahnya tidak ada di tempat, silakan yang lain, ya. Karena murah sekali sebetulnya, dan itu kewajiban kita secara kelompok. Kalau ada tradisi selama ini juga untuk membuat apa itu bunga-bunga rampai, ya. Bunga rampai itu boleh, bunga rampai itu ya sebagian itu ditaruh di kain kapan, boleh. Bagian dalam boleh ditaburkan, ya. Ya. Itu kalau yang laki-laki itu di lapis pertama, nanti baru ditimpuk sama yang lapis kedua, baru jenazah diletakkan. Jadi saya bilang tadi bapak-bapak sekalian, untuk yang kain kapan laki-laki itu lapis 1, 2, 3 sama. Tapi kalau ingin dibuat cawan, kemudian basahan, boleh di lapis yang ketiganya. Ya, tergantung mana kira-kira yang lebih ini. Tapi tadi tradisi. Tapi kalau secara syariatnya 3 lapis dulu. Kalau saya cenderung yang mana, ya. Karena kalau pemuda buat cawat itu nanti tidak perlu si segonian, kan. Nah, tapi supaya mudah, karena memang kita secara syari'nya 3 lapis itulah yang kita balurkan kepada jenazah, ya. Kenapa? Dengan kain kapan itu sudah tertutupi auratnya. Sudah tertutupi auratnya. Kalau cawat, ya tujuannya kok
untuk menutupi auratnya. Nah, kain yang lapis ketiga sudah menutupi aurat. Ini aja no. Tuh, potong Pak. Gunting. Cara panjangnya loh. Dijahit harus di tengah posisi Pak. Yang tidak dijahit harus di tengah posisi. Tidak mesti. Tapi nanti pada saat kita menggulung daripada jenazah, ini betul-betul kuat ya. Kalau ini pun nanti paling atas boleh. Tapi memang waktu kita ngikatnya itu dia tidak perlu sampai dan tergulungnya. Beda kan? Tengok nggak? Kalau umpamanya di atas, pada saat turun ini tidak tergulungnya. Paling-paling dia tergulung dengan yang ini sama yang itu. Yang ini tidak nampak nih. Dan tali pengikat taruh paling bawah. Ada. Dari mana 5 tali ini? Sejarah. Tidak ada. Tapi kenapa 5? Badan kita pada saat dibungkus kita ikat pas dia 5. Ganjil. Ujung kaki, kemudian bagian betis, kemudian bagian pinggang, dada, ujung pala. Nah, ada sisanya terpasang. Itu kain. Itu gulungkan kira-kira sebagaimana sal itu. Atau bisa dilipatkan dikit nanti untuk ikat pala. Ya. Nah, yang sorban ini bisa dikecilkan seperti ini bisa, ya, karena itu tidak menjadi masalah. Kalau yang selebar ini juga boleh, karena untuk menutup daripada kepalanya saja, ya. Nah, kemudian untuk jenazah yang sudah dimasukkan ke kain kafan itu tentu beberapa yang perlu diperhatikan adalah, ya, itu jenazah sudah ya sedikit di kain diberikan kapas. Berapa tempat-tempat yang memang di situ ada hal-hal yang mengganggu, maka kapas itu kita masukkan ya ke bagian wajah, telinga, hidung, mulut, ya, kemudian bagian arah-arah bagian ketiak, dan bisa juga di bagian badan body itu bukan kapas, dan fungsi kapas yang satu bal itu. Kalau baunya kapas dikit kesini sini ya banyak sisanya, ya, kita harus dihabiskan. Kalau pakai baju cawat atau basahan itu, maka yang lapis ketiga tadi kita potong. Nah, itu dia. Jadi bagian cawatnya, basahannya, bajunya. Jadi baju basahan cawat itu sudah satu lapis. Yang kedua dan tiga itu sama. Nah, ini yang simpel sebetulnya. Maka saya bilang tadi, tradisi dan sunnah itu dibedakan. Sunnahnya ini 3 lapis ini. Jenazah kita tempatkan pada kain itu, kemudian kita gulung, kemudian kita, itu sunnahnya begitu. Tidak ada istilahnya memang secara nas dalil yang menjelaskan itu. Ada buat cawatnya, kemudian basahannya, kemudian bajunya ada, tapi tradisi. Tanya. Kan tadi kalau mayat itu kan 3 lapis kan. Kalau saya 3 lapisnya sama 3 lapis, tapi kita tambahkan cawatnya saja kecil. Jadi akhirnya kan jadi 4 lapis sepinggang doang. Yang lainnya kan 3 lapis. Itu boleh nggak? Iya. Nah,
Jadi begini, pada dasarnya apa yang kita buat itu, ya, selagi tidak ada satu dalil yang melarang, maka itu boleh. Hapus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nah, Baru seperti itu. ayo, siapa yang maaf? Nanti pada saat ada yang memang betul-betul nyata, maka orang-orang yang memang berkecimpung tentang itu silahkan mendekat untuk melaksanakannya. Untuk Perhatikan kaki, tengok kaki ilham kan begitu kan, coba ilham, itu diikat, tangan sedap sini. Nah, kalau memang dia silaham, tangannya pada saat memang sudah meskap begini, tidak gerak-gerak lagi, jangan diikat. Ya, kaki bayar, karena kaki itu kalau lagu pas masih situ lah. Ini kira-kira bayar lah ya. Tidak takut, sudah apa-apa. Kalau tangan itu biasa begini, jenazah itu biasa tangan itu kalau berada di kebat, kadang-kadang dia bisa geser tidak pasnya, maka itu diikat baik. Tapi ini kira-kira silam ini ya dalam keadaan husnul khotimah, jadi tangannya pasnya harus agak gitu kan. Oke. Biasanya Pak di pergelangan atau di jempol juga? Apa itu? Jadi ada bukan ikat ini, sembarang. Boleh di sini aja. Nah, itu kan biasanya kan pakai agak yang ini kan. Boleh sini. Boleh kan di sini? Ada Jangan kuatnya. kecangin tadi. Biar kecangin. ini kan benar. Jangan ketahuan. Oke. Nah, siapa kira-kira nanti bapak-bapak yang akan katakanlah pada saat memang kenyataan yang akan katakan merawat jenazah itu? Pak Imam. Pak Imam? Baru kan dia. Assalamualaikum. Coba, memang dipandu. Kalau sudah posisi ini jenazah, itu yang jelas yang namanya harus tadi sudah ya tertaburkan. Jika kapan sudah, kalaupun ada nanti rampai, bunga rampainya sudah, ya selain nanti dibawa ke kuburan, boleh. Nah selanjutnya cuman bungkus cuman. Ustaz, nanya lagi Ustaz. Jangan tutup hidung kawan. Nanya lagi. Seandainya dia kan mati di kebun, kapas nggak ada. Itu cuma di sini. Di kebun. Tidak, pada saat di tengah, dua lagi di situ. Nah, Masih bernapas. jajan yo. Yang itu jangan tutupnya. Tanggung jawab. Saya tanya. Nah, itu tradisi kita. Yang pada saat membungkus itu berlawanan arah, ya, berlawan arah supaya kuat, ya. Supaya kuat keramannya, ya. Bisa pandang? Coba ya yang itu. Nah, terus. Ini terus. Oh, yang itu tidak putar. Ini lawan arah. Allah. Wah. Coba kita agak diikan ini, putarkan supaya dia kuat. Ya bagian kaki. Jangan terjang itu. Ya. Nah, kira-kira. Nah, mengikat dari jenazah, perhatikan. Ini kan jenazah kita akan bawa ke liang lahat. Habis maghrib atau sebelum maghrib?
Nah itu kan arahnya kan ada, kalau kita kiblat situ ya berarti kanan kita arah ke liang lahat, badan kita yang sebelah kanan, maka talinya itu harus dikebat di sini, di sini, 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 supaya kalau di sini susah gitu. Kenapa? Dia sudah ngadap ke liang lahat tadi, ke tanah, susah untuk memantaunya lagi. Di sudut. Maka di sini. Di sudut. Kiri. Ah, begitu. Kalau pocong kan nggak usah Pak. Hah? Biasa aja. Kepotong bisa. Paham? Rasa-rasa ini agak-agak payah napas ngecek. Apa yang paham? Ngapa terbuka? Kalau yang itu dah. Kalau jenazah masih pakai kain panjang tadi, contoh, karena baik kalau laki-laki perempuan pakai kain panjang, karena pada saat memandikan itu pasti masih dibalut dengan kain panjang, ya. Maka pada saat akan membungkus daripada jenazah, pelan-pelan narik. Kenapa? Jangan sampai terlihat auratnya, ya. Jangan sampai terlihat auratnya. Ya. Nah, Tahu aja lah, kalau udah tidur. sedikit coba digeserkan jenazah arah ke kiblatan. Ini contoh ya. Palangan awak jadi ini. Coba. Saya itu kan. Jadi kan mudah ya. Jadi kain ikatan itu mudah kita lepas. Ya. Kamu masih panas kan? Kamu masih panas kan? Nah, tinggal lagi memang pada sudah nanggung anak orang ini kalau pas. Kalau jenazah itu sudah diarahkan ke liang lahat tentu diganjal, ya, supaya sunnahnya sebetulnya ada. Tinggal lagi memudahkan supaya dia tidak terbalik lagi. Nah itu kalau diganjal terbalik lagi dia. Ya. Kenapa ganjil? Allah senang yang ganjil-ganjil saja. Cuman ilham masih jauh perasaan. Ya, mau kotak. Terkadang kan jenazah itu ada yang tidak normal. Dalam artian mungkin ada yang orang tua kita yang kondisinya mungkin sakit, kaki kan sudah kaku. Nah, itu kan kalau diluruskan kan apakah kondisi mau seperti dipasrahkan seperti itu atau dipaksakan untuk diluruskan? Selagi memang bisa diluruskan, luruskan. Tapi kalau tidak, karena kita seolah menyakiti, ya, maka buatlah sedemikian rupa yang namanya kain kapan itu bisa menutupi pada saat memang kaki jenazah tidak bisa lagi diluruskan. Ya, bagaimana caranya? Mungkin lebih lebar itu. Kenapa? Dia meninggi. Kalau ini kan normal ya kan. Kalau makin tinggi makin lebar dia. Tidak mungkin ya jenazah yang sudah kaku tidak baca lagi toh, tapi biasanya bisa. Tapi ingat pelan-pelan untuk melunakkan atau melemahkan kakinya. Tapi kalau tidak bisa juga maka kondisi sebagaimana disampaikan. Ya, itu lebih besar lagi itu, kain kapan. Kemudian yang pertama tadi, ada jenazah akan dibawa dari rumah ke pemakaman. Mana kaki dulu, pala dulu. Ya. Nah, ketika lahir itu secara sunnatullah kepala. Jadi itu sebetulnya begini, ya, tidak menjadikan masalah yang mana saja. Ada dulu
Orang gara-gara mana pala dulu atau kaki dulu bingung, meribut, alhasil model bayi dalam rumah. Bayi digendong bayi, pala dan kaki dapat. Jadi kalau analoginya begitu, pada saat kita lahir secara normal pala dulu, iya, apa? Kita hidup di dunia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa lain adalah selambang sujud kita? Maka kepala dulu. Jadi kalau bagi saya yang mana baik? Yang penting dia akan diberangkatkan qaddimuni. Apa itu? Cepatkan daku, kata ruh jenazah yang soleh, yang beriman, yang akan dibawa pada saat ke kuburan. Sebaliknya kalau sebanyak maksiat kepada Allah, ya wailaha aina yazhabun, kata orang jenazah ruh, sana sekalian, tidak dibawa kemana aku, penyesalan timbul di sini. Itu kira-kira itu jamaah tabligh musibah yang senang. Saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf barangkali tidak bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita baru saja melaksanakan pelatihan fardu kifayah yang diselenggarakan oleh Masjid Fathul Jannah Kelurahan Kandang Limun. Antusias para jemaah sangat luar biasa untuk mengikuti pelatihan ini karena fardu kifayah ini adalah merupakan salah satu yang sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kita, apalagi akhir-akhir ini memang orang yang melaksanakan kegiatan pemandian, pengapanan mayat ini masih sangat kurang sekali. Oleh karena kita butuh pelatihan-pelatihan. Nah, kebetulan di samping kiri saya adalah Bapak Koordinator bidang fardu kifayah, Bapak Joko Sarjana Pertanian. Beliau yang membinagi fardu kifayah ini di Masjid Fathul Jannah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore ini bermanfaat dan kita harapkan bahwa ke depan memang ada tambahan-tambahan ilmu terkait dengan fardu kifayah, tidak hanya mengkafani tetapi juga memandikan, dan ada sunnah-sunnah lain yang barangkali juga perlu kita ketahui karena acap kali ini kadang-kadang kita melanggar kaidah-kaidah agama yang penting, yang sunnah, yang wajib tidak kita laksanakan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.